kehancurannya sendiri berdasarkan sabda Nabi. Begitu pula ketetapan dari Allah. Allah itu kalau menghancurkan satu negeri, tandanya negeri itu akan mengalami kehancuran dan kebinasaan. Utamanya amarna mutrofiha, orang-orang yang hidup mewah, pejabat-pejabatnya, orang kaya rayanya, diperintah untuk tunduk patuh kepada Allah, kok malah justru berbuat kefasikan. Maka hasil akhirnya fadammarnaha tadmira. Coba diingat kembali ayatnya. Surat Al-Isra nomor surat 17 ayat 16. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadap perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Ini ketetapan Allah, Bapak Ibu. Tidak ada satupun manusia yang bisa menolak datangnya ketetapan Allah ini. Setinggi apapun pangkatnya, sebanyak apapun hartanya, semulia apapun derajatnya, status sosial masyarakatnya, tidak bisa menolak ketetapan yang datangnya dari makom tertinggi, datangnya dari tempat tertinggi, dari Allah Sang Maha Tinggi. Jangankan kita, Fir'aun yang punya kekuatan sedemikian dahsyat, ora tahu lorok, punya tentara yang sangat tangguh, punya kekayaan yang begitu melimpah, bahkan ngaku sebagai Tuhan, tidak sanggup menolak datangnya ketetapan Allah ini. Apalagi kita yang engkri-engkrian, pangkatnya ra sepiro, bodone ya ra sepiro. Ini ketetapan Allah. Dan dalam ayat ini Allah menggunakan idza. Bapak Ibu sudah perso, sudah paham perbedaan antara idza, in, lau jika itu digunakan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Jika Quran atau hadis itu menggunakan idza, meski di dalam bahasa Indonesia diartikan apabila, namun dalam ketentuan Al-Quran dan hadis, idza tidak digunakan kecuali hanya untuk merujuk pada suatu peristiwa yang pasti akan terjadi. Tidak bisa tidak. Meski kejadian itu belum terjadi, namun pasti terjadi. Hari kiamat sudah terjadi atau belum? Belum, tetapi ayat-ayat kiamat mayoritas menggunakan idza. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, idza syamsu kuwirat, idza samaun fatarat, kan begitu. Banyak yang menggunakan idza, ayat-ayat kiamat. Kalau kita maknai dengan bahasa Indonesia saja, yang namanya apabila berarti bisa ya, bisa tidak. Kiamat tidak mungkin bisa ya, bisa tidak. Itu pasti terjadi. Maka Allah tidak mengatakan in zilzilatil ardu zilzalaha. Allah tidak mengatakan itu. Kalau in bisa iya, bisa tidak.
Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Tapi kalau Al-Quran sudah menggunakan idza, itu pasti terjadi. Atau suatu kejadian yang lampau pernah terjadi. Masa lampau. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sudah terjadi kejadian itu pada waktu itu. Begitu pula dalam ayat ini. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan, dan jika apabila kami menghendaki menghancurkan qaryah, satu negeri. Qaryatan itu bentuknya nakirah, tidak ada alif lam di depannya. Allah tidak katakan wa idza aradna an nuhlikal qaryata, tetapi wa idza aradna an nuhlika qaryatan. Bentuknya nakirah, masih umum sifatnya, sehingga kehancuran, kebinasaan itu bisa menimpa, melanda negeri manapun, termasuk negeri yang sangat kita cintai ini. Karena nakirah sifatnya umum. Tandanya bangsa itu akan mengalami satu kehancuran. Ciri utamanya amarna mutrofiha, kami perintahkan orang yang hidup mewah di negeri itu, harusnya mereka bisa memberikan keteladanan, bukan akhlak yang dipertontonkan, bukan kesolihan yang dipertontonkan, tetapi ketolihan. Kalau sudah seperti itu, ya negeri tersebut sedang meniti ke arah kehancurannya sendiri. Ini menurut ketetapan Allah. Lah kira-kira negeri kita seperti itu tidak? Ya mudah-mudahan tidak. Semoga saja tidak. Kita tetap berdoa kepada Allah, negeri kita ini menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, negeri yang baik, penuh ampunan dari Allah. Namun jika kita menjalani kehidupan berbangsa pedoman sudah hawa nafsu, bukan akhlak lagi, kesewenang-wenangan dipertontonkan, ketidakadilan dipertontonkan, ketamakan, kerakusan diperlihatkan. Semua hal ini sebagai wujud kefasikan, kedurhakaan kepada Allah. Lah bagaimana kita sebagai rakyat, andai kata pemangku-pemangku kebijakan negeri ini banyak oknum misalkan yang mempertontonkan kesewenangan, ketidakadilan, mempertontonkan ketiadaan akhlak pada diri mereka, kita sebagai rakyat yang tidak memiliki amanah kewenangan dalam negeri ini, amanah kita hanya dipimpin. Kewajiban kita apa? Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Diingat kembali itu Al-Maidah 105 ya. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu
akan memberi madarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ada notnya tidak? Maksudnya, kesesatan orang lain itu tidak akan memberi madarat kepadamu asal kamu telah mendapat petunjuk. Tapi tidaklah berarti bahwa orang yang tidak disuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Maksudnya, nek di satu negeri itu kalau ukurnya sudah hawa nafsu, kemudian negeri itu menjadi edan-edanan, kita jangan ikut-ikutan edan, biar mereka yang edan. Kita tetap alaina anfusana, menjaga diri kita dan keluarga kita. Jangan ikut-ikutan edan, jangan ikut-ikutan maksiat, jangan ikut-ikutan fasik. Kesesatan mereka tidak akan berdampak pada keimanan kita. Kita tetap berusaha menjadi sebaik-baik ummah, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kita dilahirkan oleh Allah untuk itu, agar menjadi sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat Islam ini adalah sebaik-baik umat yang Allah kehendaki untuk dilahirkan di tengah-tengah manusia. Tandanya itu sebaik-baik umat, umat itu akan senantiasa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, terus beramar ma'ruf nahi munkar, apapun yang terjadi, apapun resikonya, apapun konsekuensi keimanan dari amar ma'ruf nahi munkar itu. Jangan pernah tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dibolak-balik. Jangan menjadi amar mungkar nahi ma'ruf, menyuruh yang mungkar, mencegah yang ma'ruf. Jangan dibalik seperti itu. Itu pola pikir setan. Pola pikir kita harus Qur'ani, bukan syaitoni. Kalau banyak oknum di negeri kita berpola pikir syaitoni, biarkan. Nasihat-nasihat diberikan tetap tidak digubris, ya biarkan nanti menanggung akibatnya di hadapan Allah. Orang yang punya pola pikir syaitoni maupun Qur'ani, semuanya akan pulang kepada Allah. Ilallah marji'ukum jami'an. Yang punya pola pikir syaitoni maupun Qur'ani, menjalani kehidupan dunia yang sekali dengan hawa nafsu atau dengan wahyu ilahi, semuanya akan pulang kepada Allah. Sesudah itu, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah akan perlihatkan semua amal perbuatan kita waktu di dunia. Jadi saat nanti kita pulang Bapak Ibu, ya, apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibuka oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah di depan kedua mata kita, sehingga kita melihat, oh tanggal 10 September 2023 oh fulan ngaji, itu akan terlihat. Oh fulan berlaku sewenang-wenang, oh tanggal sekian detik sekian fulan korupsi.
tanggal sekian, detik sekian, fulan atau fulana selingkuh, fulan atau fulana mencuri, fulan atau fulana ghibah, fulan atau fulana fitnah, itu akan dibuka blak fayunabbi hukum. Maka mari kita berusaha, kelak saat kita sampai di hadapan Allah, semua perbuatan kita dipertontonkan di depan mata kita. Bagaimana biar pemandangan atau tontonan itu menyenangkan untuk kita tonton, membahagiakan, sehingga kita akan mengatakan kepada orang-orang di sana, ha antumukra'u kitabiyah, iki lho wacanen tontonan rekam jejakku ketika di dunia. Nah, nanti orang-orang yang menerima catatan amal dari arah kanan, rekam jejaknya membahagiakan, menyenangkan, karena dia menjadi penghuni surga. Dia akan ngomong kemana-mana, gitu loh tontonan rekam jejakku, kenapa saya dianugerahi surga oleh Allah. Ini loh rekam jejakku, oh, isinya kebaikan-kebaikan, kebaikannya mengalahkan keburukan. Tapi penghuni neraka menerima catatan amal dari arah kiri atau belakang, tidak mau melihat, tidak berani. Duhai alangkah baiknya aku tidak melihat kitab catatan amalku. Nah, nanti kalau di sana Bapak Ibu dengan bahasa kita ya, nah tiba-tiba catatan amal kita diberikan dari arah kita, wis mesti ciloko. Nyo, menamu dari arah kiri atau dari arah belakang, ciloko sudah itu. Itu ashabus shimal, golongan kiri, penghuni neraka. Maka biarlah orang ikut edan, kita jangan ikut-ikutan edan, tetap amar ma'ruf nahi mungkar. Jaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Semuanya akan berpulang kepada Allah. Semuanya akan dipertontonkan kembali rekam jejaknya ketika di dunia. Orang yang berbuat sewenang-wenang dengan jabatan, dia akan melihat rekam jejaknya nanti di hadapan Allah sebagai satu kemaksiatan. Orang yang rakus, orang yang tamak menghalalkan segala cara untuk mendulang kekayaan, korupsi, fitnah, sogok, suap, palsu tanda tangan, semuanya akan dibuka blak oleh Allah. Tidak pernah ada ceritanya orang fasik kok di surga, itu tidak pernah ada ceritanya. Lebih-lebih amanah kewenangan dalam satu negeri, baik kewenangan dengan jabatan ataupun dia memiliki kekayaan, itu hisabnya lebih detail, lebih melelahkan, lebih lama. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin yang pasti akan dimas'ul, dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Maka pejabat satu negeri lebih lama hisabnya di hadapan Allah, lebih berat hisabnya di hadapan Allah. Kalau sampai amanah jabatan tidak tertunaikan dengan baik, maka berarti gagal mengemban amanah jabatan dari Allah. Harusnya bisa memimpin dengan akhlak, tetapi justru memimpin dengan hawa nafsu. Itu berarti amanah kepemimpinan, amanah kedudukan, amanah pangkat dan jabatan telah gagal ditunaikan. Oh, jangan dikira jabatan dunia, kedudukan ini bukan amanah dari Allah.
Jangan dikira tidak ada tanggung jawabnya di hadapan Allah. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Jangan dikira kekayaan itu bukan amanah dari Allah. Berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Akan ditanya oleh Allah tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan di mana dia belanjakan. Min ainak tasabahu wa fima anfaqah. Semua yang ada pada kita ini Bapak Ibu itu amanah dari Allah. Jangankan pangkat, kedudukan, harta, kekayaan, penglihatan kita ini juga amanah, akan ditanya oleh Allah. Pendengaran kita, lisan kita, semua anggota tubuh kita ini itu amanah dari Allah, pasti akan ditanya kelak saat kita sudah sampai di hadapan Allah. Tubuh bergetar sendirian, ditanya satu persatu, penglihatanmu gopo, pendengaranmu kamu gunakan untuk mendengar apa, lisanmu kamu gunakan untuk mengatakan apa, kejujuran atau kebohongan, kebaikan atau keburukan. Tangan yang aku berikan kamu gunakan untuk bekerja halal dan thayyib atau justru melanggar aturan-aturanku. Kaki kamu gunakan melangkah kemana, kemaluan kamu gunakan kemana, kamu salurkan di mana, apakah ke pintu halal atau pintu haram, semuanya akan ditanya oleh Allah. Akan diblak begitu oleh Allah. Pengawasan Allah terhadap manusia itu sangat ketat, berlapis-lapis. Selain Allah itu maha mengetahui, setiap detik, setiap saat Allah juga utus para malaikatnya secara bergiliran untuk mendampingi manusia, mengawasi gerak-gerik manusia. Kalau perbuatannya baik, malaikat akan mencatat kebaikan. Perbuatannya buruk, fasik, akan dicatat keburukan. Di samping itu, Bapak dan Ibu, kalau di era modern kemajuan teknologi ini, ada yang namanya CCTV. Ternyata Allah juga tanamkan CCTV pada tubuh kita. Namanya ajabud dzanab, tulang ekor, merekam semua gerak-gerik kita sendiri. Nabi kita bersabda, sesungguhnya pada setiap manusia ada satu tulang, la ta'kuluhul ardu abadan, yang mana tulang ini tidak bisa dihancurkan oleh tanah, tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Meski digilas, dibakar, ditumbuk, ini bentuknya hancur, namun ini masih sinyalnya masih aktif. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyu admin, tulang apa itu wahai Rasulullah? Nabi kita menjawab, ajabud dzanab, tulang ekor. Karena pada hari kiamat nanti manusia akan disusun ulang dari tulang ekornya itu, sehingga tidak akan keliru. Di hari kebangkitan, ruh saya kok tiba-tiba jasadnya Ustadz Ghazali, itu nggak mungkin terjadi. Kepalanya saya, tangannya milik Ustadz Marjono, itu nggak mungkin terjadi. Karena darinya manusia tercipta, wa minhu yurakkab, dan dari ajabud dzanab itu nanti akan disusun ulang lagi.
Maka kalau mau berbuat maksiat, pikirkan masak-masak Bapak Ibu ya. Selain Allah Maha mengawasi, kita juga atas perintah Allah terus dibersamai oleh para malaikat Allah. Di samping itu, Allah tanamkan CCTV pada tubuh kita, namanya tulang ekor. Boleh silahkan, semua ilmuwan silahkan teliti itu tentang misteri tulang ekor. Silahkan diteliti apakah tulang ekor itu betul-betul bisa hancur apa tidak. Ilmuwan di bidang itu silahkan meneliti itu, misteri tulang ekor. Pasti akan mendapatkan jawaban, tulang ekor tidak pernah mengalami kematian sinyalnya, dia akan terus hidup. Para ilmuwan silahkan teliti itu. Sudah banyak ilmuwan dunia melakukan penelitian tentang tulang ekor. Semua hasilnya sama, sangat dahsyat dan mengejutkan. Meski digilas, ditumbuk, dibakar, didinginkan dalam suhu yang ekstrim, ternyata sinyal tulang ekor tetap mengirimkan sinyal kehidupannya. Nggak percaya jenengan yang ilmuwan di situ, silahkan diteliti. Banyak jurnal yang telah menyampaikan hasil penelitian tentang tulang ekor itu. Ya, maka kita jaga diri kita dan keluarga kita. Seedan apapun masyarakat, jangan ikut-ikutan edan kalau ingin tetap selamat dunia dan akhirat. Meski terkadang orang melu edan kuwi ora keduman dunya, ora apa-apa, sing penting keduman akhirat, yaitu surga. Dan jangan takut tidak keduman dunia. Asal kita berusaha, Allah pasti kasih bagian dunia kita. Allah pasti kasih. Lawang burung yang lemah itu saja, kalau pagi dia terbang keluar dari sarangnya, sore hari dia pulang membawa makan. Masa kita manusia kalah dengan burung? Jangan takut tidak kebagian dunia. Allah sudah jamin rezeki kita, tinggal usaha kita mau tidak menjemput rezeki yang telah Allah janjikan. Namun ingat, dalam usaha menjemput rezeki, mencari nafkah, harus sesuai dengan kebutuhan kita mendekat kepada Allah. Jangan sesuai keinginan. Mencari rezeki dunia ini harus sesuai kebutuhan, jangan sesuai keinginan hawa nafsu. Kalau sesuai keinginan, tidak ada satupun manusia yang nerimo kalau sudah dapat satu lembah penuh dengan emas, dia akan mencari yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Wala yasuddu jawfabni Adam illa turab. Ketamakannya, kerakusannya dalam mengejar dunia baru akan terhenti setelah mulutnya tersumpal dengan tanah alias mati. Nek mati baru wis nggak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah, itu rapopo. Tapi ternyata mati tinggalkan dunia, dia di pintu gerbang awal kehidupan yang sesungguhnya. Maka jangan ikut-ikutan edan, sesat dunia, sesat akhirat. Hidup kita di dunia hanya sebentar, tidak lama Bapak Ibu. Singkat hidup kita di dunia. Sebentar lagi kita mati kok. Sebentar lagi kita mati. Tidak lama hidup kita di dunia ini. Waktunya sangat singkat. Dan kematian itu qorib, di pelupuk mata kita. Hari ini
pukul 9 menit 44 kita masih hidup, belum tentu menit 50 kita masih hidup. Ada yang berani menjamin dirinya 5 menit ke depan masih hidup? Tidak ada. Kematian itu dekat sekali di pelupuk mata kita, wis ora rasa neko-neko. Allah perintahkan taat, Allah berikan semua potensi, Allah limpahkan semua karunia. Kita hanya diminta untuk taat, patuh kepada Allah. Sudah, tunaikan dengan semua potensi yang Allah berikan. Semua potensi yang Allah berikan, mari kita gunakan untuk taat, tunduk, patuh kepada Allah. Hawa nafsu ditundukkan, jangan diturutkan, jangan dituruti, jangan dipertontonkan. Akhlak yang terdepan menjadi yang utama, bukan nafsu yang dominan. Ya, ada lagi? Masih di brosur halaman 6. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala nasin julusin faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum qala fasakatu faqala dzalika salasa marratin faqala rajulun bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina qala khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Rawahu Tirmidzi. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti pada orang-orang yang sedang duduk. Lalu beliau bersabda, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sebaik-baik kalian dari sejelek-jelek kalian? Lalu orang-orang itu diam. Kemudian beliau mengulangi pertanyaan tersebut 3 kali. Lalu ada seorang laki-laki yang menjawab, mau ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami tentang orang yang sebaik-baik kami dari sejelek-jelek kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan orang lain merasa aman dari kejelekannya. Dan sejelek-jelek kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya dan orang lain tidak merasa aman dari kejelekannya. Hadis ini mohon diterangkan dan diberikan contoh. Jadi manusia itu punya potensi baik, punya potensi buruk, punya sisi baik, punya sisi buruk. Namun sebaik-baik manusia itu orang yang bisa menekan potensi buruknya, sehingga yang muncul darinya hanya kemanfaatan dan kebaikan, bukan keburukan. Maka sebaik-baik manusia, orang itu mengharapkan kebaikan darinya. Kalau berada di sampingnya itu tenang. Kenapa? Karena orang itu bisa menekan sisi buruknya. Maka yang muncul hanya kebaikan-kebaikan baik dengan ucapan maupun tindakan. Contoh, ada orang yang hatinya nyaman, tenang ketika dekat dengan seseorang atau fulan. Kenapa? Karena fulan ini kalau ngomong itu penak, tutur katanya santun, tutur katanya lembut, tidak ada kebohongan, tidak ada ghibah, tidak ada caci maki, tidak ada misuh-misuh. Maka seseorang itu bisa menekan sisi buruknya. Nah, orang yang seperti itu sangat diharapkan kehadirannya daripada orang yang begitu datang tiba-tiba muni-muni,
ngeplaki, gajuli, misuh-misuhi, tiba-tiba memfitnah. Jadi fitnah, kemudian bohong, dusta, misuh, berkata kotor dan lain sebagainya, ini sisi buruk manusia. Kemudian menyakiti, menindas, mengintimidasi, ini sisi buruk manusia. Merasa paling benar sendiri, merasa paling pinter sendiri, merasa paling berpengaruh sendiri, merasa paling terhormat sendiri, ini sisi buruk manusia. Tetapi ada orang yang bisa menekan semua sisi buruknya ini, sehingga ketika bermuamalah dengan yang lain itu sangat dinanti-nantikan, mengharapkan kehadiran Bapak Fulan, Ibu Fulana, karena beliau itu meski punya kedudukan, meski kaya, tapi tetap tawadhu, rendah hati, tidak pernah sombong, tidak angkuh dengan jabatan, dengan kekayaan, tidak semena-mena, ora rumangsa paling punya jabatan, tidak rumangsa merasa paling kaya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka manusia nyaman dengan kehadirannya. Beda ceritanya. Pada sugiye, duwe kedudukan, tiba-tiba dia merasa paling segalanya. Orang yang merasa paling punya kedudukan, orang merasa paling punya harta, wis ngono begitu datang menyombongkan diri. Orang akan halus ngerti ya lu ndang lunga kono rasa nyedak-nyedak rene. Bisa jadi dari jauh baru mau datang, nah, orang yang lagi duduk-duduk terus alasan siji-siji bubar. Dalam pertandingan apapun, permainan olahraga juga kadang begitu. Misal sepak bola, ada pemain sing gaene misuh, maine kasar. Pemain seperti itu tidak diharapkan kehadirannya di lapangan. Atau turnamen pencak silat misalkan, tiba-tiba ada atlet yang berbuat curang dengan sengaja, melanggar aturan pencak silat. Sisi buruknya muncul. Nah, atlet seperti ini nanti di blacklist, tidak boleh ikut, tidak diharapkan keikutsertaannya. Meskipun jurusnya sundul langit, tetap rentok melu. Tidak diharapkan karena keikutsertaannya tidak menghasilkan manfaat apapun, namun justru kemadharatan, kecurangan demi kecurangan. Itu baru dalam permainan olahraga. Sehingga ini kasar, sengaja mencederai pemain lawan, itu tidak boleh. Bahkan di Pornas NPA juga tidak boleh. Nah, kita kemarin kan beri aturan ketat. Meski itu mainnya luar biasa, tapi kalau hobinya curang tidak boleh ikut. Kalau sampai ikut kemudian terjadi keributan, tim yang ikut itu tidak boleh ikut Pornas lagi. Sampai kapan? Sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Maka nanti sore final sepak bola, rivalitas tinggi. Hati-hati Karanganyar dan Sukoharjo, Pak Narno dan Pak Sugeng. Ketua perwakilan Karanganyar Ustadz Sunarno, Ketua perwakilan Sukoharjo Ustadz Sugeng. Hati-hati nanti ya, pemain-pemain panjenengan betul-betul dipimpin, diarahkan. Karena nanti bapak-bapak pimpinan akan nonton di sana. Begitu nanti kemudian kita mendengar misuh atau ribut, nggak ada yang juara, langsung detik itu permainan dihentikan dan dibubarkan,
Pornas dinyatakan selesai, sepak bola tidak ada juaranya. Iya, harus begitu, akhlak segalanya. Apalah arti pinter main bal kalau tidak punya akhlak? Akhlak itu identitas keislaman kita. Dan identitas itu harus kita bawa dalam semua aktivitas kehidupan, termasuk berolahraga. Sepak bola itu meski rivalitas tinggi di lapangan, namun tetap identitas keislaman itu yang ditonjolkan. Maka ini benar, bukan hanya sebatas anjuran. Coba kalau tidak percaya, buktikan nanti sore jenengan dua tim ini manfaat dudon. Akan betul-betul kita hentikan, kita bubarkan. Meski wasit belum meniup peluit, kita majelis punya kewenangan penuh. Bubarkan pertandingan saat itu juga, tidak ada juaranya. Kalau ternyata yang perebutan 3-4-nya itu mengedepankan akhlak semua, lah nanti juaranya itu yang 1-2 jadi itu. Mereka kalah di permainan, di semifinal, tapi bisa jadi akhlaknya menang. Daripada yang final 1-2, andai kata akhlak tidak dipertontonkan, untuk apa? Ini para pemain yang hadir di sini, jangan sampai jenengan merugikan perwakilannya, ya. Karena nanti kalau sampai akhlak tidak dipertontonkan, hawa nafsu yang dominan, main sengaja kasar, berkata kotor, langsung detik itu juga permainan kita bubarkan, dianggap selesai, dan tim yang terlibat padudon selamanya tidak boleh ikut serta lagi dalam Pornas MTA berikutnya. Oh, orang melu Sukarjo, orang melu Karanganyar, melune Sragen, ya, pemainnya juga di blacklist nanti. Ya, panitia harus fokus betul ini. Kira-kira pemain sing nganyel ke nakal itu sopo, ya, dicatat itu, nanti keluarkan bahwa mainnya apike kaya apa. Pelatih juga begitu, jangan memasang pemain yang temperamental. Mbok dicontoh kaya All Star itu loh mainnya, dijak melayu moh gitu kan. Gitu? Diajak lari monggo silahkan. Kalau nanti ini nyerang mau ngegulke, ya tidak dikejar, mergone wis ra kuat. Karena Pornas kita itu tujuan utamanya kita bersilaturahim keluarga besar ini melalui ajang olahraga. Hobi tersalurkan, silaturahim terwujud, tercapai. Menang kalah itu nomor sekian. Bukan berarti tidak boleh menang, boleh, tetapi menanglah dengan cara yang halal dan thayyiban, kan itu. Menang dengan cara halal dan thayyib, tunjukkan akhlak, tunjukkan identitas. Tekan sisi buruknya, sehingga yang muncul hanya sisi baiknya, sehingga itu menjadi sebaik-baik manusia, diharapkan kehadirannya oleh manusia yang lain, diharapkan kebaikannya oleh manusia yang lain. Ya, ada lagi. Halaman 8.